Ukraina telah meminta bom klaster terlarang yakni Mk-20 dan AS untuk menumpas tentara Rusia di medan pertempuran. Permintaan Kiev itu diungkap dua legislator Amerika sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters pada Selasa 7 Maret 2023. Namun belum diketahui apakah pemerintahan John Biden untuk menyetujuinya permintaan senjata kontroversial tersebut. Sebab bom klaster yang dilarang oleh lebih dari 120 negara karena memiliki risiko tinggi yang mampu melepaskan sejumlah besar bom kecil yang dapat membunuh tanpa pandang bulu di wilayah luas, bisa memberikan kematian massal kepada penduduk sipil. Menurut perwakilan Demokrat Jason Crow dan Adam Smith yang duduk di Komite Angkatan Bersenjata DPR bahwa militer Kiev ingin menjatuhkan bom yang dilarang oleh dunia internasional dan pesawat tak berawak dengan target pasukan Moskow. Dan Kiev telah mendesak Kongres untuk menekan pemerintahan Presiden Amerika Serikat John Biden untuk menyetujui pengiriman tersebut. Mereka juga menambahkan bahwa permohonan itu datang di Munich Security Conference bulan lalu. Tetapi AS dilarang mengekspor senjata semacam itu secara hukum dan tidak ada kepastian bahwa Gedung Putih akan mendukung langkah tersebut. Namun Ukraina secara khusus mencari bom klaster Mk-20 yang dapat dijatuhkan dari drone dan peluru klaster artileri 155 mm yang telah diminta oleh Kiev. Amunisi Mk-20 dikirim oleh pesawat dan melepaskan lebih dari 240 submunisi di udara, di mana menurut suat militer Ukraina percaya senjata semacam itu memiliki kemampuan yang sangat mematikan dibandingkan dengan senjata yang telah digunakan sebelumnya. Amunisi bom Mk-20 dianggap konvensional karena mampu menyebarkan efek besar di area yang luas dan menimbulkan risiko tinggi bagi warga sipil. Konvensi Munisi Tandan 2008 melarang jenis senjata ini dan ditandai lebih dari 100 negara, namun AS dan Ukraina serta Rusia tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Menurut majalah Foreign Policy, Ukraina telah meminta AS untuk amunisi Tandan untuk melawan Rusia, setidaknya sejak musim gugur, namun AS enggan untuk memenuhi permintaan ini dengan juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menyatakan pada bulan Desember bahwa menuntut kebijakan AS sendiri. AS memiliki kekhawatiran tentang penggunaan amunisi semacam itu. Bantuan Inggris ke Ukraina terhambat tidak bisa direalisasikan cepat. Dana bantuan militer internasional yang dipimpin Inggris untuk Ukraina telah dikritik karena gagal mengalokasikan sumber daya yang dijanjikan dengan cepat. Penawar yang mencoba mengamankan kontak bantuan militer melalui skema tersebut merasa frustasi melihat beberapa lambatnya Kementerian Pertahanan Inggris meninjau aplikasi mereka, lapor The Guardian yang diberitakan ulang Russia Today. Dari 624 juta dolar yang dijanjikan untuk dana tersebut oleh Inggris, Norwegia, Belanda, Swedia, Denmark, Islandia, dan Lithuania sejauh ini hanya 240 juta dolar yang telah dialokasikan. Beberapa peserta sekarang khawatir penundaan itu bisa berarti beberapa senjata tidak mencapai garis depan Ukraina dengan musim panas. Dana tersebut awalnya diluncurkan pada bulan Agustus sebagai dana birokrasi rendah yang fleksibel yang akan menyediakan peralatan pelatihan dan uang untuk angkatan bersenjata Ukraina. Namun Kementerian Pertahanan Inggris yang bertugas mengawasi proyek tersebut telah mengakui bahwa pemberian kontrak pasti memakan waktu. Menurut The Guardian, lebih dari 1.500 pemasok diketahui telah mengajukan penawaran secara kumulatif bernilai lebih dari 32 miliar dolar. Dengan beberapa penawar mengklaim jumlah penawaran telah membuat sekretariat dana kewalahan, yang menurut salah satu pemasok hanya diisi oleh 2 orang. Pada saat yang sama, sumber kementerian bersikeras bahwa dana tersebut tidak pernah dimasukkan sebagai proses penawaran kompetitif tradisional dan bahwa Kementerian Pertahanan Inggris ingin memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik dengan cara yang membantu Ukraina. Sementara itu, Inggris dilaporkan telah mendorong Ukraina untuk bernegosiasi dengan Moskow dengan janji senjata barat yang lebih canggih akan diberikan kepada pasukan Kiev serta jaminan keamanan dari NATO. Menurut Wall Street Journal, personal Inggris tersebut didukung oleh Perancis dan Jerman yang telah menyarankan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membuat keputusan yang cukup sulit. Moskow juga telah berulang kali mendesak Barat untuk menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina dengan alasan itu hanya untuk memperpanjang konflik dan akan menyebabkan lebih banyak pertumpahan darah. Rusia juga menyatakan bahwa peningkatan dukungan militer Barat ke Kiev mengubah AS dan mitra NATO-nya menjadi partisipan dalam konflik tersebut.